5 alasan Manchester City bakal juara Liga Champions 2022-23. Nomor 1 fakta yang sulit disangkal. Laga puncak Liga Champions akan segera dihelat di Ataturk Olympic Stadium, pada Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 dini hari WIB. Manchester City akan jumpa wakil Italia, Inter Milan dalam laga ini. Ini menjadi momentum emas bagi Manchester City, yang tak pernah meraih trofi si kuping besar. Namun tahun ini rasanya nampak akan menjadi kesempatan perdana, bagi mereka merasakan gelar prestisius tersebut. Berikut 5 alasan Manchester City bakal juara Liga Champions 2022-23. 5. Ambisi raih treble winners. Manchester City berambisi meraih treble winners pada musim ini. Mereka telah merengkuh 2 gelar yang dibutuhkan, dari Liga Inggris dan Piala FA. Gelar juara Liga Champions akan melengkapi gelar treble winners tersebut. Jika berhasil, maka The Citizens akan menyusul Manchester United, sebagai tim asal Inggris yang pernah melakukan hal ini. 4. Faktor Erling Haaland. Erling Haaland telah menjadi aktor utama Manchester City mendominasi di semua ajang musim ini. Dari 52 pertandingan yang dilakoni di semua ajang, bomber asal Norwegia ini sukses mencetak 52 gol dan 9 assist. Di Liga Champions, dia memimpin perburuan gelar top skor dengan catatan 12 gol dari 10 penampilan. Kontribusi paling mencolok darinya di ajang ini adalah ketika mencetak 5 gol, dalam kemenangan 7-0, pada leg kedua atas RB Leipzig di babak 16 besar. 3. Ilkay Gundogan on fire. Ilkay Gundogan telah memamerkan kebolehannya di musim ini, meski usianya sudah 32 tahun. Sejauh musim ini bergulir, dia sudah mencetak 11 gol dan 7 assist. Itu merupakan sebuah catatan yang luar biasa dari seorang gelandang. Menariknya, 6 gol di antaranya dicetak di penghujung musim ini. Dia mencetak masing-masing 2 gol kontra Leeds United 2-1, dan Everton 3-0, di pentas Liga Inggris 2022-23. Yang terbaru, dia memborong 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Manchester United di final Piala FA. 2. Balas dendam di final Liga Champions. Manchester City pernah hampir meraih gelar juara Liga Champions, pada musim 2020-21. Namun, pada saat itu, mereka kalah dari Chelsea dengan skor tipis 0-1, meskipun mendominasi di sepanjang permainan. Mengingat kegagalan tersebut, semangat para pemain Manchester City bisa jadi semakin terbakar, demi meraih hasil positif di laga kali ini. Bukan tidak mungkin, Inter Milan menjadi pelampiasan dari skuad asuhan Pep Guardiola ini. 1. Manchester City memang lebih kuat dari Inter Milan. Sulit dipungkiri, Manchester City memang memiliki salah satu skuad terbaik di dunia pada saat ini. Mereka unggul dari segala aspek teknis di lapangan kontra Inter Milan, mulai penjaga gawang hingga striker. Manchester City menjungkalkan Real Madrid dengan skor 4-0, di leg kedua semifinal Liga Champions musim ini. Sebelumnya, mereka menghantam Bayern Munich 3-0 di leg pertama perempat final Liga Champions. Memang, sepak bola bukanlah matematika yang bisa dikalkulasi dengan logika. Namun begitu di atas kertas, Manchester City memang unggul galanya dibanding Inter Milan. Benzema resmi ke Al Ittihad, gajinya fantastis. Karim Benzema resmi diperkenalkan klub Liga Arab Saudi Al Ittihad, Rabu tanggal 7 Juni tahun 2023 dini hari WIB. Benzema diikat selama 2 tahun atau tepatnya hingga 2026 oleh Al Ittihad. Pemain berusia 35 tahun itu, dikabarkan mendapatkan gaji bersih senilai 200 juta euro per musim atau setara 3,1 triliun rupiah. Nominal tersebut sudah termasuk hak dan komersial lainnya. Benzema memutuskan melanjutkan kariernya di Arab Saudi, bukan karena uang semata. Dia menilai Liga Arab Saudi merupakan liga yang bagus. Ditambah lagi saat ini ada pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo yang bermain di Al Nassr. Al Ittihad merupakan tantangan baru bagi saya. Liga yang bagus dan banyak pemain bagus, kata Benzema dikutip dari akun Twitter Fabrizio Romano, Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Selain Benzema, klub-klub di Arab Saudi banyak yang bermanuver untuk mendatangkan sederet nama pemain bintang lainnya.
Seperti Al Hilal yang kabarnya tertarik mendatangkan Lionel Messi. Kemudian yang terbaru ada nama gelandang Chelsea, N'Golo Kante yang dikabarkan juga sedang didekati Al Ittihad. Final Liga Champions, pertaruhan nama besar Man City. Pep Guardiola mengakui, final Liga Champions sebagai pertaruhan untuk nama besar Manchester City. City harus juara jika ingin dianggap sebagai klub besar. City akan tampil di final Liga Champions melawan Inter Milan. Duel Man City vs Inter akan digelar di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, Minggu, 11/6 dini hari WIB. Gelar juara Liga Champions masih jadi hal yang diidam-idamkan City. Meski sukses besar di level domestik dalam satu dekade terakhir, The Citizens belum bisa menaklukkan Eropa. Pencapaian terbaik City di Liga Champions adalah jadi runner-up pada 2020-21. Kala itu mereka harus mengakui keunggulan Chelsea. Final Liga Champions kali ini diakui Guardiola jadi kesempatan City untuk menahbiskan diri sebagai salah satu klub besar di dunia. Gelar Liga Champions, menurut Guardiola, akan menegaskan kehebatan City. Begitu banyak klub yang sudah menghancurkan proyek dan gagasan, karena mereka tidak bisa juara kompetisi ini, ujar Guardiola seperti dilansir Daily Mail. Dan begitu banyak yang juga jadi klub besar karena mereka bisa menjuarainya. Bahkan jika saya tidak setuju dengan opini ini, saya paham bahwa semua yang sudah kami lakukan selama bertahun-tahun, yang sudah sangat bagus, hanya akan masuk akal buat yang lain kalau kami juara kompetisi ini. Agak tidak adil, tapi kami harus menerimanya. Kami harus menerima, bahwa kalau kami ingin mengambil langkah menentukan sebagai klub besar, kami harus juara di Eropa. Kami harus juara, itu sesuatu yang tidak bisa Anda hindari. Tapi yang paling penting adalah ada di sana lagi dan lagi, kata Guardiola menambahkan. Manchester City tak akan halangi kepergian Aymeric Laporte. Menurut Daily Mail, Manchester City bersedia melepas Aymeric Laporte pada musim panas mendatang. Jika ia memutuskan untuk meninggalkan klub, setelah kehilangan tempatnya di tim utama arahan Pep Guardiola. Laporte telah kehilangan tempat di tim utama musim ini, dan hanya berhasil tampil sebagai starter dalam 7 pertandingan di Premier League. Sang pemain bertahan, nampaknya mulai merasa frustasi dengan menit bermain yang ia dapatkan, dan City akan mengizinkan kepergian pemain yang merasa tidak betah di klub. Laporte mungkin akan mengikuti jejak Raheem Sterling, Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko yang meninggalkan Man City. Ketiga pemain tersebut meninggalkan Etihad Stadium, untuk mendapatkan menit bermain yang lebih baik pada musim panas tahun lalu. Manuel Akanji telah menjadi alasan utama, kenapa Laporte menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan. Belum diketahui ke klub mana Laporte akan melanjutkan kariernya di musim depan. Namun sejak musim panas tahun lalu, pemain internasional Spanyol itu dikabarkan menjadi incaran Barcelona.